Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pemasaran jasa akan mempresentasikan materi yang berjudul menetapkan harga. Materi yang pertama adalah konsep harga. Dalam konteks pemasaran secara sederhana, istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang, persatuan moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Utilitas merupakan produk atau faktor yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Secara garis besar ada 5 pokok utilitas, yaitu yang pertama ada utilitas bentuk, form utility, yang kedua utilitas tempat, place utility, yang ketiga ada utilitas waktu atau time utility, yang keempat ada utilitas informasi atau information utility, dan yang kelima ada utilitas kepemilikan atau possession ownership. Yang kedua yaitu dimensi strategik harga. Salah satu elemen bauran pemasaran yang membutuhkan pertimbangan secara cermat sehubungan dengan jumlah dimensi strategik harga berikut. Yang pertama ada harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Yang kedua, harga merupakan aspek yang jelas bagi para pembeli. Yang ketiga, harga adalah determinan utama permintaan. Yang keempat, harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. Yang kelima, harga bersifat fleksibel atau dapat disesuaikan dengan cepat. Dan yang keenam, harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. Yang terakhir adalah harga merupakan masalah nomor 1 manajer. Ada beberapa level konflik potensial yang menyangkut aspek harga. Yang pertama yaitu ada konflik internal perusahaan. Yang kedua yaitu konflik dalam saluran distribusi. Yang keempat ada konflik dengan pesaing, dan yang kelima konflik dengan lembaga pemerintahan. Saya akan menjelaskan isu-isu sentral dalam penetapan harga jasa. Isu-isu sentral dalam penetapan harga jasa selain dengan keunikan karakteristik jasa, penetapan harga jasa berbeda dengan penetapan harga barang dalam beberapa sub berikut. Yang pertama, jasa tidak menghasilkan transfer kepemilikan fisik. Tidak mudah bagi pemasar jasa untuk menghitung biaya finansial berkaitan dengan proses penyitaan kinerja intangible bagi pelanggan. Yang kedua, variabilitas input dan output. Untuk konsumsi jasa tidak mudah diidentifikasi untuk memunculkan persoalan dalam hal menentukan basis penetapan harga jasa. Yang ketiga, heterogenitas jasa membatasi pengetahuan konsumen tentang harga jasa. Pasaran jasa memiliki fleksibilitas yang sangat besar dalam merancang konfigurasi jasa yang ditawarkan. Yang keempat, penyediaan jasa tidak tersedia dan tidak mampu mengestimasi harga. Dan seperti ini seringkali dijumpai dalam jasa medis dan konsultasi hukum. Yang kelima, keinginan pelanggan individual sangat beraneka ragam. Faktor lain juga berkontribusi pada sulitnya mendapatkan harga referensi yang akurat, yakni perbedaan keinginan pelanggan individual. Yang keenam, banyak yang sulit dievaluasi. Intangibilitas kinerja jasa dan invisibility fasilitas pendukung dan tenaga kerja yang fasilitasi seringkali membuat konsumen lebih sukar mengevaluasi jasa dibandingkan barang fisik. Yang ketujuh, pentingnya faktor waktu. Penjadwalan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merampung sebuah jasa bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai jasa yang bersangkutan. Yang terakhir, ketersediaan saluran distribusi elektronik dan fisik. Pemanfaatan berbagai saluran distribusi berbeda untuk menyampaikan jasa yang sama dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari setiap pelanggan terhadap transaksi yang disampaikan melalui saluran distribusi tertentu. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah strategi pemasaran harga jasa. Keputusan penetapan harga jasa merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu relatif terhadap tingkat harga para pesaing. Secara garis besar, pemasaran dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah strategi permintaan primer dan yang kedua adalah strategi permintaan selektif. Baik, untuk yang pertama adalah strategi permintaan primer.
Strategi permintaan primer ini dirancang untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk atau kelas produk. Strategi permintaan primer biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pionir yang memasarkan bentuk produk baru. Pada prinsipnya, ada dua sumber permintaan baru untuk bentuk atau kelas produk, yaitu bukan pengguna dan pengguna, yang berpotensi untuk memperbesar tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, strategi permintaan primer dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan sasaran tipe konsumen. Yang pertama adalah strategi menarik pengguna baru. Dalam strategi ini, perusahaan harus meningkatkan kesediaan atau kemampuan konsumen untuk membeli produk. Melalui cara tersebut, jumlah pengguna bisa meningkat. Kesediaan konsumen untuk membeli produk dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu mendemonstrasikan manfaat yang telah ditawarkan oleh bentuk produk, mengembangkan produk baru yang bermanfaat yang bakal lebih menarik untuk segmen pasar tertentu, dan mendemonstrasikan atau mempromosikan manfaat baru dari produk yang sudah ada. Meningkatkan kemampuan untuk membeli. Kemampuan konsumen untuk membeli produk atau jasa berkaitan erat dengan dua hal, yakni daya beli dan akses terhadap produk atau produsen. Masalah daya beli yang rendah bisa diatasi dengan cara menawarkan harga yang lebih murah, membuat versi produk yang lebih murah, membuat ukuran produk yang lebih kecil, dan pemberian fasilitas kredit. Sedangkan persoalan untuk akses yang rendah bisa diatasi melalui cara meningkatkan ketersediaan produk, meningkatkan frekuensi pengiriman produk, manajemen sediaan terkomputerisasi yang bisa mencegah situasi kehabisan pasokan, dan lain-lain. Yang kedua adalah strategi menaikkan tingkat pembelian dari penggunaan saat ini. Dalam rangka menaikkan tingkat pembelian, perusahaan harus mengarahkan strategi pemasarannya pada kesediaan konsumen untuk membeli lebih sering atau volume pembelian yang lebih banyak. Dalam strategi permintaan selektif, terdapat tiga alternatif utama yang dapat digunakan. Yang pertama adalah strategi memperluas pasar yang dilayani. Perusahaan merumuskan pasar relevan berdasarkan bentuk atau kelas produk di mana mereka berkompetisi. Pasar yang dilayani merupakan bagian dari pasar relevan yang dipilih perusahaan untuk dilayani, sebagaimana dicerminkan oleh lingkup produk yang ditawarkan dan didistribusikan. Yang kedua adalah strategi merebut pelanggan dari pesaing. Pesaing langsung perusahaan merupakan perusahaan-perusahaan lain yang bersaing dalam servet market yang sama. Posisi produk menggambarkan bagaimana suatu produk dipersepsikan berbeda secara relatif dibandingkan para pesaing atas dasar atribut determinan pada masing-masing segmen. Yang ketiga adalah strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Banyak riset membuktikan bahwa biaya mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibanding merebut pelanggan baru. Hal ini mengakibatkan bahwa banyak dari perusahaan lebih memilih untuk menekan biaya dan memaksimalkan potensi penjualan masa depan dari basis pelanggan saat ini. Ada tiga alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama adalah mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang kedua adalah relationship marketing. Yang ketiga adalah produk komplementer. Tujuan penetapan harga jasa. Terdapat dua tujuan dalam penetapan harga jasa, yakni tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum penetapan harga jasa bisa mendukung strategi pemasaran berorientasi pada permintaan primer. Tipe-tipe strategi pemasaran yang dipilih berkaitan dengan tujuan umum penetapan harga. Berikut tabel yang menjelaskan perbedaan antara strategi permintaan primer dan strategi permintaan selektif. Yang lanjutkan yaitu tentang strategi penetapan harga jasa. Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Harga merupakan satu-satunya unsur baruan pasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kualitas barang yang dijual. Selain itu, secara tidak langsung, harga juga mempengaruhi biaya karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi.
Kemudian sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atau suatu barang atau jasa. Kemudian harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Kemudian yang berikutnya yaitu metode penetapan harga berorientasi pasar. Yang pertama, perceived value pricing. Dalam metode ini, produsen menetapkan biaya dengan mempertimbangkan pendekatan pelanggan terhadap barang dan jasa, termasuk elemen lain seperti kualitas produk, iklan, promosi, distribusi, dan yang lain. Kemudian value printing. Di sini perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tetapi harga rendah. Yang ketiga, buying rate pricing. Dalam metode ini, perusahaan meninjau tarif pesaing sebagai dasar dalam menentukan tarif produk mereka. Biasanya cost produknya kurang lebih sama dengan kompetitor. Kemudian yang keempat yaitu automation type pricing. Dengan lebih banyak menggunakan internet, metode penetapan harga kontemporer ini berkembang dari hari ke hari. Banyak platform online seperti OLX, Quikr, eBay, dan lain-lain menggunakan situs online untuk membeli dan menjual produk ke pelanggan. Yang kelima, differential pricing. Metode ini diterapkan ketika harga harus berbeda untuk kelompok atau pelanggan yang berbeda. Di sini harga mungkin berbeda menurut wilayah, area produk, atau waktu. Materi selanjutnya adalah manajemen hasil atau yield management. Dalam literatur pemasaran jasa, manajemen hasil merupakan salah satu alat manajemen pendapatan yang banyak dikupas dan diteliti. Yield management merupakan pengendalian permintaan pelanggan melalui penggunaan variabel pricing dan manajemen kapasitas untuk meningkatkan profitabilitas organisasi. Yield management bermanfaat bagi perencanaan kapasitas, manajemen sumber daya manusia, dan strategi bisnis yang berkaitan dengan positioning perusahaan jasa di pasar yang dilayani. Yield management bisa didefinisikan sebagai penerapan sistem informasi dan strategi penetapan harga untuk menjual kapasitas yang tepat kepada pelanggan dengan harga yang tepat. Yield management berkaitan dengan manajemen jasa yang sifatnya tidak tahan lama, khususnya menyangkut faktor 5C, kalender, clock, capacity, cost, dan customer demand. Efektivitas yield management ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengendalikan permintaan pelanggan. Dua faktor yang dapat digunakan untuk mengendalikan pelanggan yaitu penetapan harga dan durasi pemakaian pelanggan. Industri yang secara aktif menerapkan yield management biasanya menggunakan differential pricing, yaitu membebankan harga kepada pelanggan yang menggunakan jasa yang sama pada waktu yang sama, tergantung karakteristik pelanggan dan permintaan. Pada dasarnya, yield management hanya bisa diterapkan pada perusahaan yang produknya perishable atau hanya bisa dinikmati pada saat tertentu dan tidak tahan lama. Misalnya, layanan kamar, transportasi, dan juga makanan. Yang kedua, kemampuan produk yang memiliki segmentasi berbeda. 3. Produk dapat dijual dalam jangka waktu tertentu bahkan sebelum produk itu dibuat. Keempat, produk tersebut memiliki permintaan yang bisa berubah-ubah tergantung waktu dan lingkungan. Yang kelima, kapasitas produksi yang cenderung tetap dan tidak berubah-ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.